Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabul fadilah, sahibatil fadilah, hadratil masyayikh wa syekhat, para asatidz, para kiai, gak usah saya sebut namanya terlalu lama, yang berbahagia. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada langit, bumi, gunung, lebih mulia daripada binatang, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surat apa? Surat apa? Surat apa? Gulatan dewek lah. Surat apa? Ayat pira gulatan dewek lah. Sungguh saya ada kodnyakut kan teman-teman. Sungguh saya telah memuliakan Bani Adam, dan saya siapkan kehidupan di muka bumi dan laut. Juga saya siapkan rezeki yang baik, yang berkualitas, dan saya muliakan melebihi semua makhluk saya. Afaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ketambahan maning kita ini umat Nabi Muhammad, afdal anbiya wal mursalin, dari manusia makhluk paling mulia, dari umat Nabi Muhammad umat paling mulia. Wes bu ireng bu pesek bu gebrot lah. Oke, kita ini paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Setelah kita mengikuti akram rusul, menjadi umatnya akram rusul wa afdal mursalin, abdul anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad, maka kita menjadi afdalul akramul umam. Paham betul? Jadi kita ini luar biasa. Jadi manusia makhluk yang paling mulia, jadi umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia. Pertanyaannya, kenapa manusia menjadi makhluk yang paling mulia? Karena manusia siap menerima amanah dari Allah. Yang lain manusia menolak, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan
kepada langit, bumi, gunung, semua menolak karena asfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah Allah dengan benar. Wa hamalal insan, kita terima. Padahal manusia itu punya potensi, punya kecenderungan zaluman, sangat kurang ajar. Zalim kurang ajar, kalau zalim kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh yang mentong. Potensinya. Oleh karena itu, hidup dalam perjuangan ini tujuannya bagaimana kita menghilangkan kezaliman dan menghilangkan kebodohan. Amanah apa sih? Amanah apakah itu? Mahal amanah allati aradaha Allah al samawati wal jibal fa baina minha. Amanah apa sih? Berat sekali tah. Memang berat. Amanah ada dua. Betul-betul balik untuk kelingan, balik ya. Ini kita belakang, ini kita betul nonton. Harus berarti kita jadi anak. Amanah ada dua. Amanah satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Gusti Allah, dari langit, suci. Siapapun tidak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Hatta Rasulullah, malaikat tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Ini amanat nomor satu ini. Apa itu? Ad-din, agama. Amanah nomor satu adalah agama, langsung dari Allah, dari langit. Agama isinya dua. Berapa? Satu akidah, dua syariah. Akidah keyakinan, keimanan, dalam hati percaya. Rukun iman yang 6 tuh kita yakin. Maka kalau ditanya Allah itu ada apa tidak, jawabnya kata siapa? Kata siapa? Gak bisa jawab. Wis tua. Kata saya, persain jurahti mas katanya. Kalau jawab kata kiai, kata ustadz, atau kata kitab, itu berarti informasi, berita. Jare si anak, jare kiai. Yang undangnya, Insya Allah, anak beli anak. Jare siapa? Jare kiai. Ya berarti informasi, berita itu. Jare anak, jare kiai. Ayo, iman bukan begitu tuh. Kalau mengatakan jare berarti keyakinan bukan. Aib semua tua terutama ada cilik pantas bisa cilik. Jare ustaz, jare kiai, jare bapak, jare ibu. Sing tua tuh lihat paling mati, masya Allah. Masih jare. Dan saya ini udah 72. 72 usia gula. Cucu 10, masya Allah. Nggak boleh jare. Saya tanya sekarang, Allah ada tidak? Kata siapa? Itu kata saya, keyakinan namanya. Kalau masih bilang kata orang lain, baik itu orang maupun kitab, informasi itu sih namanya. Belum yakin belum. Nabi Muhammad betul-betul Nabi bukan? Kata siapa? Itu. Ada namanya kitab suci wahyu, antara lain Al-Quran. Percaya betul? Kata siapa? Ada makhluk namanya malaikat. Berkaton. Kita berkaton malaikat, berkaton. Yang penting ada 4. Yang penting Jibril, Mikail, Israfil, Israil.
Percaya betul? Kata siapa? Kata Isun. Nanti akan ada hidup setelah hidup di dunia ini. Di sana ada surga neraka, ada pahala dan siksa. Percaya betul? Kata siapa? Kata saya. Semua yang terjadi di muka bumi ini tidak keluar dari kepastian Allah. Baik buruk, untung rugi, naik turun, hidup atau mati, waras atau sakit, semua di dalam koridor kodok kodar Allah. Percaya betul? Kata siapa? Alhamdulillah. Mulai besok kita kalau ditanya Allah ada, jawab harus kata saya. Namanya keyakinan kok. Nah, maka dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in itu karangannya siapa namanya? Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari, orang India, provinsi Kerala. Kota Malibari itu provinsi Kerala, India Barat. Duduk Yaman, duduk Yaman. Duduk Ba'alwi, duduk temenan. Kata Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Nomor satu, jihad bukan perang, bukan bom, bukan. Nomor satu jihad itsbatu wujudillah. Para kiai wajib harus mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Nah, dalam sarannya i'ar tolibin karena Syekh Abu Bakar Syattah, ai iqamatu hujajin diniyatin nakliyatan kanat au akliyah. Kiai harus mengajak masyarakat yang beriman dengan iman yang argumentatif. Harus ada dasar hujah. Gak iman ikut-ikutan, enggak. Harusnya berdasarkan apa? Hujah, argumentasi, dalil. Baik itu nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Paham betul? Kewajiban kiai, ustadz membangun masyarakat yang beriman dengan iman yang berlandaskan dalil. Dalilnya baik tekstual, nas maupun rasional, akliyah. Kita percaya pada Allah. Dalil kudu dalil. Tugas kiai. Qul huwallahu ahad. Pun paham? Itu dalilku. Paham? Yang akliyah, yang cara akal pribadi. Nah, kata Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Nah, alhamdulillah paham. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lo paham beli?
Domir, pronoun, kata ganti. Ada 3. Bahasa Arab ya. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Silahkan dipakai. Monggo, pakai. Ana Said, ana Toto, ana Solikin, ana Sukardi, ana Cecep, silakan. Ana Tuti, Dian, apa lagi? Herawati atau apa lah. Saya Tuti, saya Dian, saya Maryam, saya Zainab. Betul nggih? Mengko bakale mati kabeh. Mati kabeh mboten? Bakal mati kabeh, langka aku Hasan, aku Ahmad, aku Sulaiman, enggak ada sudah. Tinggal aku Allah yang ada. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Duduk aku Hasan ya. Duduk aku Ahmad, duduk aku Toto, duduk ya kan? Semati kabeh aja. Tinggal aku Allah. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali. Nah, paham betul? Begitu pula engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Tuti, engkau Dian, engkau Edi, engkau Sukardi, engkau Toto, engkau Cecep. Mati kabeh bakal. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham? Terakhir dia Ahmad, dia Cecep, dia Toto, dia Sukardi, dia Maryam, Zainab, mati kabeh. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Ini namanya dalil aqli. Apa? Itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat aw aqliyah itsbatu wujudis sani'. Kata Fathul Mu'in. Nah, jadi nomor 1 amanah adalah amanah agama. Kita harus beriman kepada rukun iman yang 6. Dan kita harus merawat, menjaga, mengembangkan, mengajarkan, mengajak agar seluruh masyarakat juga beriman dengan rukun iman yang 6 itu. Paham betul? Tidak boleh kalau kita punya tetangga belum beriman kita diam saja. Atau kalau punya teman tetangga imannya orang bodoh, imannya ikut-ikutan, ayo kita diam saja, salah. Di sini pentingnya kiai pesantren. Tidak boleh diam saja, nggak boleh. Kalau ada tetangga teman masih belum beriman dengan baik, kiai menang baik, salah kiai. Ah betul. Yang salah siapa salah? Siapa salah? Yang salah siapa? Kiai. Buat bareng nganyakan kiai sampean. Wes. Nomor 2 agama adalah syariah. Rukun Islam 5. Tidak boleh tambah, nggak boleh kurangin. Wah, sholat subuh cuma 2 rakaat, saya tambah ya 2 lagi ya. Nggak boleh, nggak bisa. Sholat asar, tengah-tengah kerja sholat asar, tak kurangnya 2 saja, nggak boleh. Itu namanya amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Syariat pun harus kita
jalankan dengan ilmu. Paham betul? Dengan ilmu. Gak asal sholat, tapi tahu syarat rukunnya sholat. Bukan hanya sekedar puasa, tapi tahu syarat rukunnya puasa. Mubtilatus shaum, apa yang membatalkan. Apalagi haji, apalagi manasik haji, banyak sekali syarat rukunnya yang pelik, yang rumit lah kalau dibahas. Walhasil, amanah pertama manusia bisa menjadi makhluk paling mulia karena membawa amanah pertama, yaitu agama. Apa? Isinya dua, akidah dan syariah. Ini langkah kita ambil loh. Ini kita ambil langkah ini. Nomor dua, amanah insaniyah waqi'iyah ijtihadiyah. Nomor dua, manusia diberi kepercayaan oleh Allah, amanah yang bersifat kehidupan di muka bumi, bukan di langit, bukan. Yang bersifat realistis, yang bersifat kreativitas, ijtihadiyah. Ini nih, boleh, harus dirubah, dikembangkan, atau dikurangin kalau memang kelebihan, ditambahin kalau memang kurang. Ini yang kedua ini. Tidak suci sebenarnya, tidak. Ada langit enggak. Namanya apa? Amanah insaniyah. Ada dua. Satu namanya thaqafah, dua namanya hadarah. Satu namanya apa? Dua. Apa itu thaqafah? Thaqafah adalah pendidikan, scientific, culture, budaya, undang-undang, aturan. Itu namanya thaqafah namanya. Disiplin. Kita membawa amanah, mengemban amanah, membangun thaqafah di muka bumi ini. Ayo, wong santri untuk bangun thaqafah. Pegang pendidikan, pegang ilmu pengetahuan. Kita bisa nganggo, bisa menciptakan. Gimana? YouTube, Instagram, TikTok, Google, menciptakan yang mau nganggo mawon. Deleng ceramah kula di YouTube kata ceramah kula di YouTube nggih, kata nggih. Tapi terus ceramah kula toli iklan obat kuat. Enggak apa-apa, obat kuat ini enggak apa-apa. Saya juga beli obat kuat. Harus tua. Tapi iklannya itu haram dideleng, gambare. Haram betul dideleng gambare. Sampean deleng gambare wong zina dari saksi akhirat. Kalau bisa saksi akhirat mau balik. Hati-hati makanya, gak boleh lihat walaupun film, walaupun gambar wong zina dideleng dari saksi sampean orang akhirat. Kita cuma menggunakan, memakai pesawat, cuma numpak. Semua kita diimpor semua dari non muslim. Apalagi sekarang kemajuan ilmu luar biasa. Ada di YouTube tuh ada Pak Harto ngomong suaranya persis ya, bukan Pak Harto, bukan. Pak Jokowi bisa bicara itu bahasa Arab. Saya kula pernah foto karo mak-mak wadon-wadon. Oke, tengah-tengah kula oke. Munculan nih medsos wong loro bemung. Toli sepi, padahal kono rame kan rame. Ini guri aku rame. Terus acara metuwe sepi wong loro bemung. Masya Allah. Namanya fitnatul medsos. Kenapa kita jadi korban? Karena ente belum bisa gawe. Yang akan datang perang itu tidak butuh manusia. Perang itu loh, pakai drone lebih efektif. Pakai apa lagi? Ya pakai peralatan canggih, dipencet sudah kena itu. Jadi
kemajuan ilmu pengetahuan itu namanya kemajuan thaqafah. Paham boten? Satu-satunya kitab suci yang menjunjung tinggi ilmu Quran. Saya baca Bible, kalau baca Taurat, saya baca the Old Testament dan the New Testament, saya baca. Tidak ada ayat seperti Al-Quran. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Kebenaran hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Coba, betapa pentingnya, betapa mulianya benar Al-Quran, ilmu pengetahuan. Benar dalam membangun, harus ilmu arsitektur, insinyur teknik sipil. Benar dalam kesehatan, harus dokter. Benar dalam tanaman, peternakan atau budidaya ikan dengan ilmu insinyur peternakan. Dalam agama harus dengan ilmu agama. Tidak boleh orang baru baca terjemahan pesantren kilat 2 minggu langsung fatwa, gak boleh tuh. Paham betul? Paham betul? Kalau ada orang fatwa nggak jelas keluar pesantren mana, ada orang insinyur, sarjana hukum, dokter ikut fatwa agama, salah semua nanti. Sama seperti saya ikut bicara perbankan, moneter, ya salah semua nanti. Koperasi jangan cekel kiai, rugi bakal bangkrut, bisa-bisa kawin maning bakal. Koperasi percayakan pada ahlinya. Paham boten? Agama kiai, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sampai kamu memasuki wilayah yang kamu nggak ngerti. Jangan ikut campur kalau kamu nggak ngerti. Sampean de mobil rusak, digaring tengkula tambah rusak bakal. Isin bisa buka, belum bisa masang maning. Oleh karena itu, hanya Al-Quran, kitab suci, yang mendorong kita agar profesional. Agar apa? Sesuai dengan ilmu kita masing-masing, bidang kita masing-masing. Pesantren telah berjasa besar sebagai benteng ajaran Islam, tafaqquh fid din. Yang di luar pesantren, kecuali kalau SAG-nya pesantren kalau SAG lah itu mending lumayan. Pak SAG baik, tok orang pesantren, gombal serbet, ya serbet meja, serbet WC pisan. Dengan ayat ini dulu para ulama menggagas karena pengen benar, menciptakan karena pengen. Zaman Rasulullah SAW belum ada ilmu. Rasulullah tidak perintah agar Quran ditulis. Kenapa? Karena sahabat apal kabeh. Kalau hafal nggak butuh tulisan kan? Kula apal kulhu, kenapa kulhu? Falak, nas, kula apal, nggak butuh tulisan. Ini betul. Saya apal Al-Fatihah apa? Al-Fatihah butuh tulisan betul? Nggak butuh tulisan. Belakang dari tulisannya harus hafal. Para sahabat semua hafadzatul Quran, maka tidak butuh tulisan. Nah, setelah umat Islam berkembang kemana-mana, tidak semua orang Islam hafal Quran, maka butuh tulisan. Quran harus ditulis. Pertama kali yang membuat tim penulis Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, tim penulis 10 orang, Zaid bin Thabit,
Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Sayyidina Ali, Muawiyah, penulis Quran itu. Jadi tulis, tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran sempurna. Ada yang punya tulisan Baqarah, ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Yusuf. Dikumpulkan dari sana sini. Paham betul? Nah, setelah ditulis, dibagi kota-kota Islam, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo, zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, zaman Sayyidina Utsman, masing-masing kota, daerah, baca Qur'annya beda, bertentangan. Maka Sayyidina Utsman perintah Quran dari kota-kota tarik ke Madinah. Tarik ke Madinah semua. Tulis ulang. Tulis ulang. Jadi satu, yang lain bakar. Jadilah sampai sekarang namanya Mushaf Utsman. Karena dalam Quran ada tulisan Mushaf Utsman ini. Kok dikira Mang Utsman tukang bakso nih kono. Mushaf Sayyidina Utsman. Nah, tulisan Mushaf Utsman kula gadah. Saya punya fotokopi. Tidak bisa dibaca. Titik betul wonten. Ba, ta, ta, nun, ya sama. Jim, ha, kho sama. Dal, dal, ro, zai, nggak ada titik, sama. Kerepotan orang-orang yang bukan sahabat. Sahabat sih nggak repot, ngapal. Paham? Maka ada orang ulama yang kreatif, cerdas, menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik, batik si jengsor, tarik lorong dhuwur, telu dan seterusnya lah. Siapa namanya? Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang cerdas ya. Yang cerdas nanti. Imam siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 59 Hijriah. Baru ada titik tahun 59 Hijriah. Kan dulu wafat, kan dulu pun wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah wafat. Wis ana titike, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas harokat fathah, dhammah, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain, tasdid, sukun. Siapa itu? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa? Bukan orang Yaman, orang Farhad itu Afghanistan sekarang. Wis ana titike ana harokate orang Banyumas Purwokerto, ana beli Banyumas Purwokerto. Ada maca Quran, innallaha wasi'un ngalim. Kalau nyebut nama saya Kiai Sangid Ngakil, insyaallah. Itu artinya mengeluarkan huruf dari tenggorokan, makhraj, mengeluarkan huruf dari tenggorokan, salah. Maka ada seorang imam menggagas sebuah ilmu yang penting. Namanya ilmu apa? Tajwid tilawatil Quran. Memperbaiki baca ilmu tajwid tahun 224. Namanya siapa imamnya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Coba. Bukan orang? Bukan, betul. Bukan orang Yaman, betul. Maksud saya berani gini, itu orang Yaman, saya katakan bukan orang Yaman, bohong dong saya. Bukan orang Yaman. Nah, baru ada istilah idhar, idgham, bigunna, bighargunna, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Masya Allah.
Berjasa betul ulama. Ini namanya takofah. Namanya membangun takofah. Luar biasa ulama dulu itu. Nah, kita penerusnya harus cerdas. Cerdas betul, sampean? Cerdas enggak? Saya tanya kalau cerdas. Yang bikin titik siapa tadi namanya? Yang bikin harokat ilmu tajwid. Sarapannya ampas kelapa. Arep cerdas di sarapannya kelapa mesti peres, mesti dipangan, kasih mecin, kasih cabai, kasih bawang, dedel otaknya. Sarapan tuh susu, madu, jahe merah, telur. Wah, cerdas. Sega goreng, sega mambut digoreng. Saya juga senang sega goreng, saya juga senang nasi goreng. Tapi sega nyaran. Dan ente wis rong dina wis asem digoreng. Dedel otak bakal dedel dah. Tuh perkembangan bagaimana orang baca Quran dengan benar. Zaman Rasulullah mboten wonten ilmu tajwid. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mboten wonten ilmu tajwid, harokat yang enggak ada, titik yang enggak ada. Kalau gitu bid'ah. Iya bid'ah. Iya bid'ah. Oh, bid'ah itu maknanya kreatif kok. Maknanya bid'ah itu apa? Kreatif. Allah Maha Badi'. Allah itu Maha Badi', Al-Badi'. Yang apa? Yang kreatif. Allah itu kreatif, membuat suatu alam yang gak ada contohnya. Dan bid'ah namanya. Bid'ah itu sesat, ndasmu. Ngerti beli agama, main-main ngomong. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Ya cuma bid'ah semua. Ilmu bumi, geografi, biologi, ilmu apa aja bid'ah semua. Nak kaji Nabi gak ngajarin. Naik mobil pakai HP bid'ah semua. Kalau mau nggak bid'ah, mangan korma ke roti. Nu pakai onta, paling banter jaran nu pakai. Lah, gak usah dirus lah, orang bodoh gak usah dirus lah. Iya orang bodoh itu. Ana maning, wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulullah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah. Hanya bedalah dengan lih. Kalau Rasulullah Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, maf'ul bih, maf'ul la, maf'ul ma, maf'ul mutlaq, hal tamyiz, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Sama sekarang pertama ilmu nahwu. Imam Amr bin Qumbur, siapa? Yang terkenal panggilan Imam Sibaweh. Ayo wong dia, ayo wong dia, ayo. Wong dia gua. Orang Persia. Ilmu itu, lahirnya ilmu itu di Baghdad. Ketika Baghdad menjadi ibu kota Islam, khalifahnya 4 terkenal cinta ilmu: Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil. Maka ilmu berkembang di Baghdad. Kufah dan Basrah bersaing itu. Ada qiraat Asim, ada qiraat Hamzah, ada Imam Kisai, ada Imam
Sibaweh, waduh bersaing itu, bersaing baik, bersaing positif. Bukan dari Yaman, bukan. Ayo sebut nama imam siapa? Pasti dari Baghdad. Nomor 2 Mesir. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Umar Al-Karhi, Syirah Sekti, Abdul Qadir Jilani, Baghdad. Semua Baghdad. Imam Harumen, Ghazali, Syahristani, Imam Razi, Pak Razi dari kota Rai, Kampung Rai. Saya lihat Kampung Rai. Nomor 2 Mesir, Syafi'i, Syed Badawi, Ahmad Badawi, Asyadili, Damanhuri, Dasuki, Baijuri, Mesir. Nomor 3 Andalus, Spanyol, Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Imam Qurtubi, Imam Syatibi. Ulama besar itu Andalus itu. Ya Allah, bahkan sing Yaman simtud duror. Dah, lahir ilmu nahu. Ada lagi seorang mengamati kehebatan Al-Quran, dilihat dari konten maknanya luar biasa. Tidak ada satu kalimat pun di Quran yang omong kosong. Gak ada yang omong kosong, ada artinya semua. Lahirlah ilmul ma'ani. Apa? Bagaimana cara Al-Quran menjelaskan sesuatu, memaparkan sesuatu, sangat indah, sangat mudah. Mudah Quran itu kalau menjelaskan sesuatu mudah. Tak kayak Fathul Mu'in, angel Fathul Mu'in sih. Quran itu manis, indah. Lahirlah ilmul bayan. Apa? Dengan redaksi yang sangat indah, pakai metaforis, majaz, pakai isti'arah, pakai kinayah, pakai amthal, perumpamaan-perumpamaan. Indah sekali di bahasa Al-Quran. Lahirlah ilmul badi'. Apa? 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Apa? 3 tadi. Ma'ani, bayan, badi', namanya ilmul. Siapa sekarang? Ayo, siapa sekarang? Amr bin Ubaid, orang Baghdad. Paham boten? Dulu ulama luar biasa, ulama tuh Pak. Ya Allah, karena pengen membangkitkan Islam dari sisi taqafah. Kita yang harus cari itu, bukan dari Allah dari langit, bukan. Kalau agama dari langit, Islam di mana? Dari langit itu sih. Yang begini kita harus cerdas. Allah, mudah-mudahan menjadi ulama yang cerdas-cerdas. Thalabul ilmi faridatun. Pinter wajib fardu. Kalau pinter wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter, bodoh, awas masih bodoh. Paham betul? Itu namanya membangun thaqafah. Bukan dari langit, bukan dari kita sendiri yang harus cerdas. Ilmu apa lagi? Ya banyak sekali. Ilmu kalam. Pertama kali menggunakan adillah akliyah dalam menetapkan tauhid, Wasil bin Atha. Kemudian yang terkenal Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jasa besar. Orang mana? Orang Basrah. Imam Asy'ari orang Basrah. Dah. Belum ilmu yang lain. Orang yang menggagas matematik, ilmu aljabar, Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161. Dialah yang menemukan teori matematik aljabar yang berkelanjutan sekarang jadi komputer. Itu dari aljabar dulu tadinya.
Sekarang udah modern, berkembang menjadi mekanik atau komputer. Yang menemukan kacamata orang Mesir, Hasan bin Haytham, supaya maca jelas, wantai burung cuma maca jelas. Yang menggagas, yang menyelidiki penyakit cacar al-khizbah, Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi, yang menggagas petunjuk arah navigasi, mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Kita di tengah-tengah padang pasir, tengah-tengah laut. Pandu mana ya, kompas ya. Siapa yang digawe? Ahmad bin Majid. Sekarang berkembang menjadi alat navigasi di pesawat. Jakarta Surabaya pasti ke timur, sudah di setel. Mau ke Medan ya pasti ke utara. Alat navigasi namanya. Sengawiti gawe Ahmad bin Majid. Yang menyelidiki alam angkasa, dunia angkasa, astronom, bintang-bintang, Abdurrahman bin Hauqal. Yang menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Yang menulis tentang bagaimana cocok tanam, bertani yang sukses, Abdul Ghani An-Nabulsi. Paham? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali, namanya dhuhr, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran tapi di hadis wontene. Maka kalau ada orang hanya berlandaskan Quran, gak mau pegang hadis, gak akan tahu sholat berapa kali, gak akan tahu kalau hanya Quran. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata siapa? Yang kerasa, yang bareng-bareng, jaya bareng. Kata siapa? Di dalam surat yang kepada yang ditulis oleh lumayan cerdas, lumayan. Akal harus dipakai. Quran sudah dipakai, pahami. Hadis sudah ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Hadisnya itu 4 grade. Belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ulama tuh, akal ente duduk. Akal ulama ada 2 macam. Kalau ulamanya rame-rame memutuskan masalah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus, kesepakatan. Contohnya hasil ijma, arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ada 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tumaninah, al-i'tidal. Syarat rukunnya sholat ana 17. Di Quran ada, di hadis ada. Itu produk kesepakatannya akal ulama. Paham? Oleh karena itu kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, ente sholatnya bagus, belajar dari mana? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kepret cangkemnya. Saya belajar langsung Quran dan hadis, demi Allah bohong. Yang benar jawabnya dari Ustaz, dari guru saya, dari imam masjid, dari ayah ibu saya sejak kecil. Nah kok bapak ibu atau gurunya dari gurunya, kiainya, syekhnya mentok ning Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang muridnya Rasulullah. Paham betul? Nomor 2, akal dewek-dewek individual, namanya kias. Apa namanya? Analogi. Kias ada 9. Apa nang 9. Burhani
aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Saya terangkan 2 aja ya, yang 7 nanti kalau kecil lagi. Qiyas burhani, qiyas fakta. Ayo, sabu-sabu haram apa halal? Berani mengharamkan Quran nata? Kok berani mengharamkan di Quran ada? Inna sabu wonten hadis wonten hadis Rohul Bukhari wonten. Nah, harus pakai akal, namanya qiyas burhani. Ada muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskin khamrun, setiap yang memabokkan berarti mas golongan khamr, muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu rupa apa saja haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka kesimpulannya fahadha haram, namanya natijah shadiqah atau positive conclusion. Kalian paham orang ini? Tanpa itu nggak bisa hukumnya apa-apa kita. Kalau tanpa itu, hukumnya sholat Jumat di kantor. Di Jakarta kan sholat Jumat di kantor loh. Ya hari kerja tanggal merah nggak sholat jadinya. Kan bukan masjid. Hukumnya cloning, hukumnya Jumat 2 kali shift. Karena pabrik kaca itu nggak bisa ditinggal kaca itu. Jumatannya kudu gantian. Ayo beri hukumnya. Itu semua pakai kias. Maka kiai kalau munas NU pertanyaan 15 2 hari bisa jawab. Yang bukan NU 2 tahun sampai double nggak akan bisa itu. Namanya kias burhani, nggih. Yang kedua kias aulawi, nempeleng ayah ibu boleh enggak? Quran nggak melarang tuh. Yang dilarang Quran wala taqullahuma wala tanharhuma, kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa haram. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu nggak usah ngomong, tempeleng aja. Quran nggak melarang. Yang melarang tuh bentak-bentak. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar dengan orang tua dosa, lebih-lebih bahasa Sunda komodei fabil aula wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, dilarang oleh Allah. Wala taqrabu, jangan marak-marak aja, marak-marak zina dilarang ya, marak-marak dilarang ya. Zinanya Quran melarang mendekati, zinanya lebih-lebih marak aja dilarang, apalagi namanya qiyas aulawi. Paham boten? Nih dengarkan, penting kesimpulannya. Dengan adanya metode ijma dan qiyas sebagai sumber memahami syariat, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma qiyas. Ilmu fikih itu kalau nggak ada ijma qiyas nggak ada ilmu fikih. Kalau orangnya ormas yang tidak mau ijma qiyas, nggak ada ilmu fikih mereka, nggak ada ahli fikih, nggak ada kayak orang kayak Gus Baha, kayak Mbah Mun, nggak ada, nggak pakai ijma qiyas. Paham betul? Dengan adanya metode namanya ijma dan qiyas sebagai sumber syariat Islam, lahirlah ilmu namanya ilmu. Dari yang kecil Safinah sampai Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid,
Itu hasil karena ada ijma dan paham boten? Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini, saya tanya. Langsung pada Quran dan hadis. Hadis yang paling nomor 1 siapa? Imam Bukhari. Udah cukup. Imam Bukhari paling top. Saya juga tahu mantan ketua BB dulu, mantan ketua umum BB. Masa nggak tahu hadis yang paling bagus, yang paling afdal hadis siapa? Saya juga tahu hadis yang paling nomor 1 hanya Imam, tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hadis nomor 1 itu hafal hadis 600.000, yang sahih 4.000, muridnya Imam Syafi'i. Pinter armang goblok yang tahu. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Mazhabnya Syafi'i Imam Bukhari itu. Ente SAG nggak mau bermadhab. Ya udah kalau gitu hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Rahaweh, Ibnu Rahaweh. Rahaweh muridnya Syafi'i. Ya udah hadis Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo mau apa? Paham gak? Jadi adanya ijma qiyas melahirkan sebuah ilmu yang luar biasa, namanya ilmu fikih. Kita ngaji fikih dulu, haram, halal, sunnah, makruh, wajib. Itu hasil ijma dan qiyasnya ulama. Yang paling banyak qiyas, ijma sedikit, paling banyak qiyas. Itu jasanya Imam. Jawab, jasanya Imam. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ada lagi sumber syariat maslahah mursalah, ada lagi al-adah tradisi. Kata Syafi'i cukup qiyas. Masalah mursalah artinya qiyas sama saja. Syafi'i. Kata Imam Malik ada lagi sumber syariat Islam, Quran, hadis, ijma qiyas, dan pendapatnya ulama Madinah. Kata Imam Syafi'i, ya qiyas juga itu namanya. Kata Imam Hambali, sumber syariat ada mana? Al-istishab. Imam Hanafi ada al-istihsan. Itu qiyas kata Imam Syafi'i. Maka qiyas ada 9. Karena tidak menggunakan istishab, istihsan, masalah musalah, ahli Madinah. Paham boten? Semoga asal kurung bela, asal kurung lah, alhamdulillah. Itulah jasa besar luar biasa Imam Syafi'i. Jenius, cerdas di atas rata-rata Syafi'i itu. Ya Allah, itu namanya membangun apa? Ya, alhamdulillah masih ingat. Itu namanya membangun taqofa. Yang kedua, amanah insaniyah waqi'iyah ijtihadiyah, namanya hadarah. Apa? Membangun kemajuan ekonomi, kesejahteraan. Itu aman dari Allah itu. Ya Allah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Kekayaan bumi iki kanggo wong soleh-soleh. Nikel, batu bara, granit, boksit, biji besi, besi tembaga, timah, uranium, tarium, emas, belian, intan, gas, minyak, kau sampean. Jadi Gusti Allah, jadi kau sampean. Bareng anu, boro-boro kita, boro-boro nggih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampean mati meninggalkan anak yang dhi'afan melarat.
Saya mati anaknya melarat. Salah. Pada kita mati, anak kita sejahtera, menikmati warisan tinggalan kita. Artinya apa? Artinya sugi wajib melarat. Yang keras jawab. Sugi itu melarat. Aduh, kita lagi di tengah-tengah dosa-dosa kabeh iki. Dan membangun hadharah namanya. Coba bagaimana umat Islam ekonominya masih, terutama NU terutama, masih ketinggalan jauh. Kemiskinan ekstrim masih banyak. Masih 13% orang miskin. 13% dari 280 juta ya banyak. Pokok masalahnya yang jadi masalah adalah korupsi. Kita ini kaya raya alam kita, tapi korupsi yang paling banyak. Gak sampai ke Jumadi Solikin, gak sampai. Orang kaya nomor 1 di Indonesia namanya Prayogo Pangestu. Uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, yang punya pabrik rokok Jarum, 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 sanga Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu. Tegoleti. Ya Allah. Langka bener. Langka. Dosa. Sayyidina Utsman. Siapa? Orang yang sudah dipastikan masuk surga. Ada 10 sahabat sudah dikasih tahu, kamu pas masuk surga. Ada berapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Semua Sayyidina Utsman pasti masuk surga. Pernah sedekah gandum pirang karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sahabat sugih loman. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu ketika ziarah ke Mesir, dari Baghdad ke Mesir, ziarah datang kuburan Imam Syafi'i. Wis habis tahlil beres, melihat masyarakat penduduk sekitar kuburan Syafi'i di dusun Fustat melarat pada beli di rumah tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang rusun alat tulisan pelang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugi loman. Sampai wali duduk sugi beli loman beli telu dosa temeka wonten Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni, putra-putra Kiai Memun, mondok di situ juga. Waktu saya di sana, Said Muhammad muridnya 700 ditanggung, mangan nginum kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ya Allah, anak beli kayak ya. Imam Abil Hasan Syadili, tapi Syadili ya pakaiannya keren, jasnya terdiri dari Wall England, Dormil mereknya, semeter plus juta, sepatu Hermes 1 juta, kacamata Cartier petang 5 juta, pulpen Montblanc 12 juta, minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 7 juta, minyak wanginya tasnya Gucci 75 juta.
Ana yang takon, Syekh, ente ini wali kutub malah. Wali kutub ada 4 ya. Syekh Abdul Jilani, Abil Hasadili, Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi. Panjenengan wali kok pakaian keren. Pakaian isun jambe, pakaian isun libasi yakul. Pakaian sing bagus tak gue iki bisa ngomong. Ayyuhan nas ana gholi fala tarhamuni. Ya, pakaian bisa ngomong, wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Tapi bakal kiai nyemprul, sandalnya lilit, sarucah baja duduk, kelambi kokoro minggu durung dikumbah, tompongnya ireng campur coklat, lengawangnya misik, gawat tas, duduk mereknya colak desi Samsona duduk, ini pojokan tulisannya, Ngusan wa Selama Kabupaten. Iku bakal penampilannya kayak kunku, pakaiannya ngomongin makanan, ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Kiai Wahab mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 34, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU. Menes Pandeglang Banten, ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid, berdiri NU Bogor. Betawi Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Apa lagi? Lasem Mbak Masum. Semarang Kiai Ridwan. Kudus Raden Asrul Kudus. Cepu Kiai Ihsan. Lombok zaman semono lupa, bayangkan Lombok Kiai Faisal dan Kiai Hasun berdiri NU. Itu Kiai Wahab muter-muter tadi tanpa proposal. Bersamaan potongannya min ashabil proposal potongannya gitu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ada orang bangkit dari kuburan, gede dhuwur, gagah. Ternyata mukanya bolong, mukanya kropos, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, man huwa ya Jibril, siapa itu gagah gede dhuwur, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, ini umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin jejaluk, yang kita lakukan rajin katir soal, katir tasawul, sering jejaluk. Bakalnya tangsin kuburan, mukanya nggak ada, dan kropos. Maka sebenarnya pesantren harus mandiri sebenarnya. Asal dimanage dengan benar, bisa. Santri 100, berarti setiap hari beras sekian kilo. Sayur sekian ribu atau harga sekian untuk sayur, tahu tempe sekian, syukur-syukur ada daging atau ikan sekian, dikelola dengan baik, untung itu ada keuntungannya itu. Telur sekian misalkan, pasti ada keuntungannya itu. Dan sayangnya memanage ini juga tidak gampang, harus profesional. Bahkan kiai yang melola itu hilang duitnya bakalnya, gokain maning. Namanya membangun apa? Hadharah. Bangun apa namanya? Jadi sugih wajib melarat, pinter wajib bodoh. Siji maning. Menangan aja kalahan, menangan. Rebutan apa beda? Pandor Pasar menang. Apa? Komandan Babinsa atau Komandan Sabara menang. Pegang orang NU itu semuanya. Komandan Sabara. Ada lagi yang jadi apa? Pandor Pasar, jaga bioskop. Pokoknya komandan lah, Pak Ketua, Kepala aja, makmum aja, pengikut aja. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah, jangan ngekor. Tapi wantumul a'lau,
pemimpin di atas. Quran itu Masya Allah. Jadi kita ini harus jadi pemimpin, harus menang. Menang itu wajib, kalah ya Allah. Perintah Gusti Allah kon menang, kon iya kon aja kalah, berarti kalahan dosa. Ini yang saya terangkan, ini namanya hadharah, amanah dari Allah yang kita terima, manusia menerima amanah membangun kecerdasan, takofal budaya, dan membangun kesejahteraan ekonomi hadharah. Paham betul? Nah, apa mana yang berjanji kudu apal. Karena kiai tentang berjanji masih maca aja diamplopin. Mimbar neng masjid aja dupai buku khutbah. Keluar empek khutbah maca pada kalau sage. Khutbah Jumat apal, khutbah nikah apal, khutbah gerhana apal, manaqib satu Jilani apal, talqin masa maca. Kenapa saya kok ekstrim banget? Karena yang saya sebut tadi, berjanji, debat atau talqin atau manaqib milik kita, daki kita. Lamun duduk sampai sing ngapal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Bener nggak? Wahabi suruh ngapal? Yang ngapal sama kita, kan itu miliknya kita. Itu namanya turathil hadari, warisan budaya. Tahlil kudu apal. Ya Allah. Lamun ana memimpin tahlil, maka memimpinnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Yang pahalanya kita sama kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dan para keluarganya. Marem betul. Boten marem. Maunya gimana? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Wa ja'al wasallam. Pertama-tama saya Auliaillah masyarakat ardul maghrib pada buat artinya apa? Aulia masyarakat ardul maghrib barya wa bahriya jibal wa jatiya. Apa buat semua? Marem ya. Itu milik kita itu dibuang, ada diganti bahasa Indonesia aja. Milik kita, pertahankan itu. Ya masyaikhina, wabaina, wajadim, watamin jadatina, al-fatihah. Syai'un lillah, entah syai'un itu apa maknanya? Syai'un lillah fatihah, apa syai'un itu apa? Marem. Coba kalau ada orang dongo bahasa Indonesia marem betul. Boten. Maunya hamdai wa fi ni'matika mazidah ya Muhammad. Luar biasa. Ini harus dipertahankan, namanya kapital simbolik. Kita punya simbol-simbol yang harus kita pertahankan. Sholat pakai kopiah bukan jaminan khusyuk, bukan jaminan sholat kalau pakai kopiah khusyuk, enggak, tapi itulah simbol kita. Masjid anak berduga bukan jaminan nanti masjidnya kan berkualitas, enggak, tapi itulah simbol kita. Paham betul? Kalau masjid ada beduknya pasti NU. Wong sholat ngokopiah ya pasti NU. Gelem tahlilan, gelem sowan kiai, haul atau apalah, pasti itu namanya kapital simbolik, kekayaan yang bersifat simbol. Harus dipertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil farij bil qurab wa taqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatimah sasal ghamam wajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa anhu ibadu ala adwatika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na na'udzu bika alaina wa nabudulubina faghfir lana fa inna illa anta inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah
وأن تحفظنا وإياهم من المحن والفتن وأن تجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأدلى فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزنا بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة إنا نشكر ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعد تهجموننا أم إلى عدم أمورنا إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي غير أن عافتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي يشرع الظلمات وصنع على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدرات ولا في البحار قطرات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات ولا في الأشجار ورقات والأجسام حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالت وفي ملكك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لنا جميعا قلوب المخلوقات سخر نهضة العلماء قلوب المخلوقات ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.